Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-8. Demikian firman Allah. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu keluargaku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul kebanggaan kita kepada Kristus. Saudara-saudara, kebanggaan yang abadi bagi kita orang-orang percaya hanyalah kepada Kristus. Katakan amin. Bapak Ibu, engkau boleh punya segalanya di dalam dunia ini, engkau punya apapun di dalam dunia ini, itu bukanlah kebanggaan yang abadi. Kebanggaan yang abadi hanyalah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kenapa saya mengatakan demikian Bapak Ibu? Karena pribadi Yesus Kristus adalah pribadi yang kekal, yang sanggup membawa kita kepada kemenangan, keselamatan, dan keselamatan. Saya bisa membayangkan jika ada orang tua yang miskin, yang hidupnya susah, atau mungkin pas-pasan, lalu dia berkata, sekalipun aku miskin, aku bangga punya anak sudah lulus sarjana dan kerja di perusahaan asing. Bapak Ibu, Bapak ini punya kebanggaan, punya semangat hidup, punya sesuatu yang diceritakan, dan itu adalah kebanggaan. Bapak Ibu keluargaku, sadarilah bahwa kita pun sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Allah, kita punya kebanggaan yang dunia tidak bisa bandingi. Kita bangga punya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Orang yang dalam hidupnya tidak punya kebanggaan, saudara, maka dia akan mengalami sebuah keadaan yang apatis, sebuah keadaan yang tidak nyaman. Bahkan mungkin ketika dia merasa tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan, hidupnya menjadi kosong dan tidak berarti apa-apa. Saya mau katakan pagi hari ini sebagai hamba Allah, banggalah, bersyukurlah kita punya Yesus yang ajaib, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan pernah kita bangga dengan hal-hal yang kita miliki dalam dunia ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita punya kebanggaan di dalam dunia, kita akan mengalami kesalahan demi kesalahan. Kalau kita punya kebanggaan menurut ukuran dunia, maka akan ada kesombongan demi kesombongan. Kita akan menganggap rendah orang lain, dan pada akhirnya kita tidak mau tersaingi dengan orang yang ada di dunia ini. Dan pada akhirnya dosa demi dosa kita lakukan karena kebanggaan kita tidak boleh tertandingi dengan apapun. Karena itu saudara, jangan punya kebanggaan, dan kebanggaan itu ada di dalam dunia ini. Tapi punya kebanggaan karena kita punya pribadi Yesus Kristus Tuhan yang sanggup menyelamatkan kehidupan kita. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa kita harus bangga dengan pribadi Yesus? Yesus tidak hanya Tuhan dan Juru Selamat, tetapi ada hal yang penting lain yang kita bisa banggakan dari pribadi Yesus. Yang pertama saudara, kalau kita membanggakan Yesus, maka dunia tidak bisa mempermainkan kita. Alkitab mencatat ada seorang yang bernama Daniel. Dalam kitab Daniel, dia dipermainkan oleh dunia, dipermainkan oleh orang-orang yang merancangkan yang jahat. Tetapi Allah yang disembah Daniel merancangkan sesuatu yang ajaib. Sekalipun maut ada di depan Daniel, Allah memberikan kemenangan, Allah memberikan pertolongan kepada Daniel. Allah tidak membiarkan Daniel dipermainkan. Bapak Ibu keluargaku, kalau kita punya
kebanggaan di dalam Allah Yesus Kristus Tuhan, maka dunia tidak bisa mempermainkan kita. Kenapa saudara? Karena Allah menjadi pembela buat kita, katakan amin. Lalu yang kedua, kenapa kita harus bangga memiliki Yesus? Yang kedua, karena kita berharga di mata Allah, katakan amin. Dalam kitab Yesaya, engkau berharga dan mulia. Allah menganggap kita bukan pribadi yang murahan. Allah menganggap kita bukan pribadi yang biasa. Allah memberkati engkau dengan karunia demi karunia, karena kita berharga untuk melayani Dia. Kita berharga untuk kemuliaan namanya. Lalu yang ketiga, kenapa saudara kita bangga memiliki Kristus? Yang ketiga, karena Kristus punya tujuan di dalam kehidupan kita. Ada tujuan yang mulia yang Allah mau nyatakan dalam kehidupan kita. Bapak ibu keluargaku, Allah menciptakan kita dalam dunia ini. Engkau ada dalam dunia ini karena Allah punya tujuan yang dahsyat dalam kehidupanmu. Jadi jangan pernah tinggalin Tuhan, tetapi mari bersyukurlah karena rancangannya, tujuannya indah pada waktunya. Dan yang keempat, yang terakhir saudara, kenapa kita bangga kepada Kristus? Karena Kristus Yesus memberikan hidupnya seluruhnya kepada kita. Apa yang tidak Dia korbankan bagi kita anak-anaknya, bahkan kematiannya di atas kayu salib menjadi jaminan bahwa Dia mengasihi kita. Dia memberikan yang terbaik bagi kita, katakan amin. Bapak ibu, jangan pernah mengeluh tentang hidup ini. Saat ini kau mengalami kesulitan, saat ini kau mengalami tantangan, saya mau katakan saudara, engkau dikasihi Tuhan, engkau diberkati Tuhan. Yang terbaik Tuhan pasti berikan kepada kita. Shalom, selamat pagi keluargaku. Tuhan memberkati kita semua.